Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Anton Hendriono, CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun dari SMKN 2 Juan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Taslim Nurha. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pra observasi untuk kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Anton gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Sibuk apa Pak Sebari? Ya, biasa ngajar gitu Pak. Sama ini sedang PPJ Pak. Oh, sedang PPJ. Saya doakan semoga lulus, diberi kemudahan saat prosesnya. Amin. Mudah-mudahan Pak Anton juga lancarin CGP-nya. Oke, gini Mas Len. Pada hari ini kita akan lakukan percakapan observasi. Jadi nanti kira-kira pada hari Bapak Taslim bisa saya observasi. Mungkin hari Senin Pak. Senin pagi itu kan saya ada jam ngajar pagi. Mungkin anaknya sedang bersemangat-semangatnya juga. Mungkin ya itu bisa Senin. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama terkait kira-kira nanti saat observasi, saat melaksanakan observasi nanti materi apa yang akan disampaikan? Ya, kebetulan hari Senin itu kan saya ngajar teknik pemesanan buku Pak. Jadi kebetulan ini kita sudah masuk ke materi pembukuan bertingkat. Jadi nanti kita hari Senin itu tentang pembukuan bertingkat. Oke. Kemudian dari materi yang akan disampaikan nanti, kira-kira tujuan yang ingin dicapai ada materi tersebut apa? Ya, tujuannya secara umum ada dua Pak. Yang pertama itu setelah selesai saya menyampaikan materi, diharapkan siswa yang pertama itu dapat menjelaskan cara membuat bertingkat dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan setelah belajar materi nanti melalui video, kemudian melalui PowerPoint juga, itu nanti diharapkan siswa bisa membuat bertingkat dengan presisi. Ya, jadi saya mengambil pengetahuannya dengan cara menjelaskan, siswa bisa dengan urutannya, kemudian juga dari prakteknya siswa juga bisa. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi materi yang akan dibahas nanti tentang pembukuan bertingkat yang bertujuan ada dua tadi. Oke. Untuk memahami materi tersebut, kira-kira siswa akan di treatment seperti apa sebelum nanti praktek langsung di tingkat? Ya, yang pertama siswa kemarin sebenarnya pas materi sebelumnya itu saya sudah melakukan asesmen awal Pak. Itu sebelumnya kan anak itu buku terata. Buku terata itu kemudian saya asesmen anak-anak yang sekiranya cepat pekerjaannya, kemudian mana yang masih kesulitan dan lain-lain. Akhirnya saya bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi nanti anak disesuaikan dengan yang pertama kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah berdiferensiasi berdasarkan gaya belajarnya. Jadi nanti anak saya berikan video YouTube, jadi anaknya bisa nonton. Bagi anak-anak yang suka nonton seperti itu kan, ya mungkin lebih cepat seperti itu. Kemudian saya juga menyediakan materi bagi anak-anak yang lebih suka membaca. Jadi rencananya seperti itu. Kemudian untuk modelnya sendiri saya menggunakan discovery learning, ya. Kemudian metodenya ada tanya jawab, kemudian diskusi juga, termasuk nanti observasi juga. Oke, biasa. Kemudian pertanyaan saya untuk area pengembangannya nanti ditekankan pada aspek apa Pak? Ya sebenarnya saya inginnya tiga sekaligus Pak, dari pengetahuan, kemudian dari sikap, kemudian dari keterampilan. Seperti itu tujuan pembelajaran saya tadi. Yang pertama pengetahuan, saya harap bisa menjelaskan, ya, jelaskan alurnya seperti apa, runtutannya yang benar, membuat bertingkat seperti apa. Kemudian keterampilannya juga saya harapkan siswa dapat, jadi bisa mempraktekkan langsung, karena kita itu kan guru SMK ya Pak ya, jadi harapannya siswa bisa praktek, tahu teorinya, tahu prakteknya. Kemudian dari sikap saya harap anak nanti bisa menerapkan SOP-nya yang
benar, karena kita juga bekerja dengan mesin, itu harus tentu tidak bisa sembarangan karena juga ada bahaya di situ. Jadi saya harapkan tiga-tiganya nanti anak bisa menguasai, gitu Pak. Ada 3 area pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Luar biasa. Berarti 3-tiganya ini bisa tercapai, harapannya tercapai di pembelajaran kali ini. Ya, betul sekali Pak. Dan metode apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada nanti kita menggunakan tanya jawab, ya, terus diskusi juga. Kemudian saya juga akan melaksanakan observasi. Jadi dari situ kan kita akan kelihatan nanti anak itu perkembangannya seperti apa. Jadi ketika anak itu mengalami kesulitan, ya kita bimbing. Kalau anak itu bisa jalan, ya nanti kita tambahkan materi yang lebih lanjut biar anak bisa berkembang sesuai kemajuannya masing-masing. Berarti metode yang dipakai adalah berdiferensiasi. Betul sekali. Tadi Pak Taslim sebelumnya sudah untuk mengetahui sejauh mana bakat dan minat anak, sudah ada tes diagnostik yang dipakai Pak Taslim untuk membagi siswa berdasarkan gaya belajarnya, kemudian ada minatnya, kemampuannya, dan sebagainya. Oke. Untuk strategi pembelajaran berdiferensi yang terintegrasi dengan sosial emosional ini dikombinasikan dengan apa? Dalam artinya ketika mungkin Pak Taslim menyampaikan materi, ada speaking atau apa gitu, seperti apa Pak Taslim? Ya, jadi saya berusaha untuk dekat ke anak. Jadi biasanya di awal saya pasti memberikan motivasi, kemudian saya juga kadang membahas hal-hal yang di luar pembelajaran, sehingga saya dan anak itu terikat, ya, terikat sehingga anak bisa nyaman ketika membelajar. Tingkatannya pun juga akan apa ya? Kalau bahasanya itu los, Pak. Jadi anak itu nyaman tanya, nggak ada keraguan. Karena menurut saya juga sosial emosional itu penting, karena ketika kita terlalu jauh dengan siswa, saya kira nanti anak juga mau tanya itu ragu-ragu. Akhirnya anak merasa kita tanya apakah sudah bisa, anak sudah belum bisa, tapi karena takut ya, jadi anak nggak tanya. Kita anggapnya sudah bisa, yaitu yang coba saya dekatkan dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Oke, bagus sekali. Berarti nanti saat proses pembelajaran Pak Taslim itu kan tadi ada yang pengetahuan anak mengerjakan apa tadi? Saya nanti anak-anak rencananya kan dibagi Pak, karena mesin inputnya juga terbatas. Jadi nanti ada anak yang akan dibagi menjadi 2 secara kelompok besar, ada yang teori, ada yang praktek. Untuk yang teori nanti akan mengerjakan LKPD Pak. Saya sudah siapkan LKPD sedemikian rupa. Kemudian nanti yang praktek dia akan mengerjakan job sheet yang tingkat kesulitannya berbeda-beda. Sudah saya bagikan berdasarkan asesmen diagnostik tadi. Berarti luar biasa. Berarti pada saat di bengkel nanti Pak Taslim kadang keliling ke masing-masing anak pada saat ada yang praktek sesuai dengan job sheet tadi, dan sekali waktu juga ke anak-anak yang mengerjakan LKPD gitu. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan nanti pelaksanaan observasi kita Pak? Ya, kalau bisa mungkin hari Senin bisa Pak. Senin pagi. Berarti jam pertama. Ya, jam pertama. Masih fresh. Oke Pak Taslim, terima kasih. Nanti berarti besok hari Senin nanti ketemu lagi dengan saya. Siap. Untuk pelaksanaan observasi. Semoga nanti saat pelaksanaan betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti selesai observasi, nanti mungkin ada sesi untuk pasca observasi juga. Oke, saya tidak sabar ingin melihat nanti kinerja performa Pak Taslim saat di kelas. Semoga dengan percakapan kita kali ini Pak Taslim bisa lebih semangat. Ya. Sebelum saya akhiri sesi ini Pak Taslim, kira-kira apa yang Pak Taslim dapatkan dari sesi observasi ini? Ya, tentu saja banyak hal positif ya Pak Anton. Di antaranya saya jadi lebih paham lagi nanti kira-kira ketika kita melakukan observasi, ketika saya praktek itu nanti apa yang harus saya lakukan. Kemudian kita dapat masukan juga dari Pak Anton. Mudah-mudahan nanti ketika observasi bisa berjalan lancar. Walaupun nanti ada kekurangan, saya harapkan nanti ketika
ketika pasca observasi mungkin nanti Pak Ahmad bisa menyampaikan kekurangan saya di mana sehingga kedepannya saya bisa belajar dari kekurangan itu dan bisa menjadi guru yang baik. Gitu, Pak. Terima kasih Mas Hasim untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada hari Senin. Ya, siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, agar diberikan kesehatan dan juga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Cukup. Sebelumnya saya kasih dulu ya. Aditya Evan, Alfian, Alvin, Bintang, Islam, Dandi, Java, Denny, Dimas, Dion, Fahri, Fajar, Firdaus, Hafiz, Amin, Hardika, Ihsan, Kata, Kaisar, Faruk, Okta, Edu, Raffi, Raka, Revangga, Rehan, Reza, Rifki, Raul, Satrio, Tegar, Tiko, Wahyu, Yudhistira. Oke, berarti yang dispen satu ya? Oke. Oke. Ya, anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah kita ketemu lagi dari Senin ini. Gimana? Ada yang sakit? Alhamdulillah, berarti ada yang sakit. Berarti sudah siap ya hari ini pelajaran? Ya, itu yang kami harapkan ya. Kita sudah masuk bulan Oktober. Ya, berarti kita tinggal waktunya kurang lebih 2 bulan lagi. Berarti kalian harus memaksimalkan waktu yang sangat sedikit ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin, gitu ya. Karena nanti kalian sudah butuh bekal, bentar lagi kelas 3, nanti PKN sudah tidak ada pelajaran. Ya, berarti tolong dijaga keadaannya, kondisinya, badannya, ya. Kemudian motivasinya yang paling penting, biar kita selalu siap ketika menerima pelajaran. Oke? Oke. Ya, sebelum kita mulai kita cek dulu. Tapi kondisi badan katanya sudah sehat ya, sudah siap, fisik sudah siap. Sekarang kita lihat. Kira-kira lingkungannya apa sudah siap? Sudah bersih belum ini? Sudah ya. Jadi sudah dibersihkan ya. Alhamdulillah sudah dibersihkan. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pembukuan bertingkat. Tujuannya apa hari ini? Belajar bertingkat apa? Yang pertama, setelah kalian nanti mempelajari tentang materi tentang bertingkat melalui video YouTube dan juga PowerPoint, diharapkan kalian bisa ya menjelaskan cara membuat bertingkat dengan benar. Ya. Yang kedua, setelah mempelajari materi tentang pembuatan bertingkat hari ini, ya, kalian nanti diharapkan bisa membuat, ya, bisa tahu cara membuat bertingkat dengan presisi. Jadi yang pertama tadi bisa menjelaskan bagaimana cara-cara untuk membuat bertingkat.
Yang kedua, kalian bisa membubut bertingkat dengan presisi. Oke, nah setelah itu sebelum kita mulai nanti mempelajari bubut tingkat, saya mau refresh ingatan kalian. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bubut rata, benar ya? Rata ya. Coba saya refresh dulu. Bagaimana cara membubut rata yang benar? Coba, saya mau jawab. Satu, dua, Mas, jawab dulu. Ya, kenal dulu. Monggo, bagaimana cara membubut rata dengan benar, Mas? Yang pertama, masang panggat untuk dibubut. Oke. Yang kedua, setting panggat di center. Yang ketiga, masang benda kerja untuk dibubut. Yang keempat, melakukan setting benda kerja supaya tidak loading. Yang kelima, setting laut benda kerja. Yang keenam, menyalakan membubut lalu melakukan perbutan. Ya, betul sekali, kita kasih pos buat Mas Ibrahim. Oke, anak-anak ya, yang dinamakan bubut kan seperti ini ya. Ya, hari ini kita akan membubut bertingkat. Bendanya itu kurang lebih seperti ini. Kira-kira sama atau beda? Ya, ada persamaan nggak kira-kira? Ada persamaan, ada perbedaan tentu saja ya. Kira-kira yang beda apanya? Diameternya. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah bubut rata, ini adalah bubut bertingkat. Ya. Kenapa disebut bubut rata? Karena dia rata, hanya satu diameter. Tadi Mas Alfred bilang diameter. Sementara untuk bubut bertingkat, ya namanya aja bubut bertingkat. Jadi dia diameternya bertingkat. Seperti ini, beda-beda diameternya. Kalau diameternya hanya satu, berarti dia bubut. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ini bendanya dan nanti kita akan pelajari. Oke, tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, ya, saya mau tanya hal yang sangat penting. Ya, kira-kira hari ini gimana? Nyaman nggak bubut bengkel bubutnya? Nyaman ya? Enggak. Biasanya lebih panas dari ini. Hari ini alhamdulillah cukup ya cukup enak gitu ya. Ya panas ya. Ya ini mungkin rezeki ya hari ini ya. Oke, anak-anak kita langsung mulai pembelajaran hari ini. Jadi Bapak akan share sebuah materi ya ke grup ya. Silakan HP-nya disiapkan dulu. Ada ya, pakai tanya ada ya? Ada. Alhamdulillah. Nah, sudah saya hidup kelas. Tolong di situ ada dua buah materi ya tentang pembuatan bertingkat. Yang satunya itu berupa video YouTube, sedangkan yang satunya adalah berupa materi PowerPoint. Silakan dipelajari, kamu bebas mau pakai yang video, kalau suka nonton video atau yang lebih suka membaca, silakan dibaca materinya. Silakan sambil diskusi ya. Kamu baca, kamu nonton video sambil diskusi sama temennya. Nanti ketika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan dicatat, ditanyakan ya. Monggo, silakan Mas. Tanya aja. Ya sambil diskusi nggak apa-apa ya. Oke, pakai tanya deh. Nggak ada pakai wifi, semua bisa.
sudah selesai? Belum? Belum. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Nanti kalau sudah selesai sampaikan ya. Sudah paham ya? Ya, Pak. Lupa kalau ada yang pertanyaan tulis dulu ya. Sudah? Sudah? Sudah selesai ya? Oke. Mungkin setelah kalian melihat, tadi ada mungkin ada yang nonton video, ada yang nonton video? Ada? Yang membaca PPT ada? Ada. Oke. Mungkin setelah kalian menonton video di YouTube ataupun baca PowerPoint tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau. Mas Dika, monggo. Bagaimana cara mengukur panjang saat bubut bertingkat? Bagaimana cara mengukur panjang saat bubut bertingkat? Oke, ya. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Mas Rauf, silakan mau di depan apa di situ? Di depan, monggo Mas Rauf. Boleh, silakan. Ya, setelah perhatian ya, Mas Rauf mau menjawab pertanyaan Mas Dika, bagaimana cara mengukur panjang ketika pembuatan bertingkat? Oke, monggo Mas Rauf. Nah, di sini saya mau mengatakan cara mengukur panjang dari bubut bertingkat. Yang pertama kita harus setting sesuai ukuran yang kita tentukan di Java Sorok. Nah, kalau yang di setting kita mengukurnya menggunakan ekor dari Java Sorok. Kita tempelkan di benda kerja. Nah, kalau sudah ditempelkan dengan posisi, kita masukkan link menggunakan pangkat yang ada di sini itu. Nah, itu Pak. Oh ya, terima kasih Mas Rauf. Boleh kembali ke belakang. Ya, terima kasih apresiasi ya buat Mas Rauf. Oke, tadi Mas Rauf sudah menjawab tentang bagaimana cara untuk mengukur mencari panjangnya. Gimana Mas Dika? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham? Oke. Ada lain yang mau tanya? Sudah cukup jelas? Nanti kalau kiranya ketika kalian praktek mungkin ada pertanyaan lagi, langsung aja tanya ke Bapak ya. Langsung aja. Oke. Selanjutnya Bapak di sini akan membagi kelompok. Tadi kalian sudah belajar. Nanti kita akan langsung kita praktekkan. Jadi nanti saya bagi kelompok menjadi ya dilihat dulu ya. Ya, saya kirimkan ke Mas ke grup aja ya. Oke, sudah silakan dicek, dibuka di grupnya. Di situ Bapak sudah membagi kelompok, ya. Ada kelompok praktek dan juga kelompok teori, ya. Masing-masing 2 anak, ya, kelompok. Sudah? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Jawab. Oke, Mas Edu. Ya, monggo Mas Edu. Kenapa job antar kelompok beda? Ya. Ya, di situ di grup sudah ada isinya ini juga, nanti akan saya bagikan setelah ini. Memang di situ saya bedakan ya, job praktek antar kelompok saya bedakan. Kenapa Mas Edu? Karena
sudah ada yang pemahamannya ya sangat bagus, ada yang masih perlu belajar lagi. Ya, makanya hari ini Bapak sesuaikan ya, dan sekiranya sudah salah paham ya, saya kasih job yang lebih sulit. Yang sekiranya belum terlalu bisa ya, berarti jobnya lebih mudah. Tapi nggak masalah. Ketika nanti kamu sudah bisa, sudah itu nanti pertemuan yang akan datang kita tambah yang lebih sulit lagi. Gitu ya. Jadi disesuaikan. Gitu. Oke. Kalau gitu saya akan bagikan di sini ada LKPD ya untuk yang teori dan juga job sheet untuk yang praktek. Monggo Mas, yang kebagian teori silakan diambil. Monggo satu kelompok satu ya. Dan yang kebagian teori siapa? Nah, yang praktek monggo salah satu kembali Mas Rehan. Ya, satu kelompok satu ya. Yang belum silakan. Kalau sudah silakan berkelompok ya, sesuai kelompoknya tadi ya, dua-dua berarti kan ya. Monggo silakan deketi temennya sesuai kelompoknya. Kalau sudah silakan dibuka ya LKPD-nya bagi yang kebagian dari teori ya. Untuk yang kebagian praktek silakan dibuka jobnya, kemudian silakan dipahami. Nanti kalau sudah paham, mungkin yang praktek bisa langsung ke mesin debut masing-masing langsung di ya. Sedangkan yang teori nanti kalau sudah paham bisa langsung dikerjakan. Monggo silakan. Jangan lupa pakai kacamatannya ya, pakai ya. Kacamatannya jangan lupa dipakai. Kacamatannya jangan lupa. Termasuk keselamatan kerjanya akan diisi yang dengan ketahui ya. Kalau butuh ya sumber bacaan lain kalian boleh baca di cari referensi di Google, di YouTube juga bisa ya. Monggo silakan. Lalu dari materi yang kita sampaikan.
Terus sampai kali kali aja ya, yang paling
Berdasarkan hasil verifikasi tadi, ini hasilnya kita tahu menurutmu mana yang sesuai lagi yang mau dijaga. Harapnya sudah silakan berikutnya ini yang bawa KPD yang menjaga silakan 5 menit lagi dibutuhkan ya 2 menit lagi dibutuhkan
Hari ini kita sudah belajar ya. Tadi ada yang kebagian praktek ya, setengah kelas, dan juga ada yang kebagian teori. Tadi bagian praktek, tadi kalian sudah mencoba untuk membuat bubut bertingkat sesuai dengan job sheet masing-masing. Sedangkan tadi yang bagian teori, kalian sudah mencoba untuk merencanakan pembukutan bertingkat ya, sebagaimana yang ada pada NKD ya. Gimana? Setelah kalian selesai ini tadi, gimana sudah ada pemahaman tentang pembukutan bertingkat? Ada paham semuanya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang Pak Nasrin yang bertanya. Ya, tadi kan nggak ada yang tanya dok, sudah paham gitu ya. Sekarang Pak Nasrin yang mau bertanya. Ya. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara agar hasil pembukutan bertingkat kalian itu halus dan ya, bagaimana cara agar hasil pembukutan bertingkat kalian halus dan rata? Oke, siapa ya? Mas Farouk. Ya, Mas Farouk. Bagaimana Mas cara agar hasil pembukutan kita itu halus? Menggunakan parameter yang sesuai. Tentu saja sudah dihitung dulu ya parameternya berapa ya. Oke, bagus. Nah, saya butuh satu lagi. Mas Alvin coba. Ketika finishing kedalaman pemakanannya kecil. Ketika finishing kedalaman pemakanannya kecil, ya. Kecil itu berapa Mas? Kira-kira 0,1. 0,1 ya, boleh ya. Ada lagi? Nggak ada? Tangan dulu buat bahan ini. Di pertanyaannya bagaimana caranya agar ini halus, tapi Mas Farol tadi jawabnya menggunakan parameter yang sesuai gitu ya Mas ya. Ya, betul. Karena sebelum kita membubut, kita kan harus hitung dulu ya Mas ya. Ketepatan putaran mesinnya berapa, kemudian kedalaman pemakanannya berapa, ya. Sehingga nanti ketika kalian bubut, hasilnya adalah harus sesuai gitu ya. Tadi Mas Alvin jawabnya kedalaman ya, betul. Kedalaman ini adalah salah satu parameternya. Jadi ketika kedalamannya dia lebih kecil, ya sebelumnya bisa lebih ringan kerjaannya, padanya lebih halus. Ya. Nah, hari ini setelah ini saya akan melakukan refleksi ya. Hari ini pembelajarannya saya kira cukup bagus, walaupun tadi ketika praktek
sendiri ya, beberapa kali mesinnya mati. Mungkin ada yang konslet untuk kelistrikan, tapi alhamdulillah ketika dinyalakan lancar ya, jadi tidak terlalu mengganggu. Kemudian yang kedua, saya tadi lihat ada 2 anak yang sudah menilaikan hasil benda kerjanya, tapi kelompoknya siapa tadi? Mas Rehan sama Mas Rauf ya, kelompoknya Mas Rehan dan juga Mas Rauf. Tadi hasilnya Mas Rehan, kelompoknya Mas Rehan bagus karena semuanya masuk toleransi ya, tadi benar ya, semuanya masuk toleransi ya, sehingga penilaian ini maksimal. Untuk kelompoknya Mas Rauf hari ini juga bagus ya, hanya saja tadi ada sedikit kesalahan ya Mas ya, mengenai salah satu bagian itu panjangnya agak mungkin Mas Rauf agak ngantuk atau gimana di kelebihan. Nah, ini perlu hati-hati, terutama bagi kelompok yang belum praktek ya. Nanti mungkin bisa sambil diskusi dengan Mas Rehan atau ya di kelompok yang masih belum selesai, nanti minggu depan diselesaikan. Ya, setelah itu nanti gantian, ya, gantian dengan kelompok teori. Yang teori ke praktek, yang praktek ke teori. Ya. Ya, ini kebetulan waktunya juga sudah habis, ya, sudah jam pembelajaran. Mari sebelum kita akhiri, ya, saya berpesan kalian bahwa selalu yang pertama dijaga kesehatannya, karena kesehatan itu adalah modal yang sangat penting. Ya. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa beraktivitas dengan baik, nggak bisa sembuh, ya. Terus yang kedua, kalau motivasinya selalu dijaga, ya, kalian harus selalu termotivasi untuk belajar. Karena nanti ke depan ini kan masa depan bangsa kan di tangan kalian ya. Katanya 2045 adalah Indonesia Emas. Waktu itu kan kalian lagi produktifnya. Sedangkan Bapak Ibu di sini termasuk atasnya sudah tua ya. Jadi tolong di bekalnya diperbanyak, ya, diperbanyak belajar dari Bapak Ibu guru, dari internet kalau sekarang, ya, dari mana pun. Lihat paham? Terima kasih ya, kita akhiri sebelum kita akhiri. Langkah baiknya kita berdoa, ya. Silakan sikap sempurna. Ya, silakan sikap sempurna. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan praktek pada siang hari ini, agar diberi, ya, kalian pelajari, berikan manfaat, ya, berdoa, mulai. Cukup? Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah habis waktunya ya? Ya, pertama Pak Taslim kita akan terima kasih kalian. Ya, hari ini alhamdulillah sudah kembali, walaupun di akhir-akhir saya beberapa anak lepas kontrol ya. Wes tidak ngerti akhirnya nanti di terutama di bagian ini. Bagian ini sama, wes tidak